dimulai dari Pak Sony Dana Paramita dari PDIP. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Ketua beserta segenap pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4. Yang saya hormati Menteri Kehutanan, Wakil Menteri dan seluruh jajaran. Pertama, kalau selama ini orang bilang bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumber itu lebih dikarenakan faktor alam semata, saya kira faktor utamanya bukan di situ ya. Bencana yang luar biasa terjadi itu karena daya tampung, daya dukung lahan yang luar biasa rusak. Kenapa itu rusak? Yang rusak manusia. Siapa manusia itu? Bapak Ibu sekalian, bagi saya soal bukan hanya illegal logging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia. Deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang 2016-2025, kalau datanya di Aceh itu sungguh sangat luar biasa, dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan kita masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam. Saya tidak sedang berbicara antara dipisahkannya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi fakta nyatanya bahwa deforestasi legal melalui perizinan berusaha dan pemanfaatan hutan sungguh sangat luar biasa. Saya tidak menegasikan soal-soal illegal logging, tapi yang marak kalau di berbagai video, berbagai dokumenter, kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan, tapi mungkin juga korporasi besar. Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan Menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu butuh persetujuan Presiden? Setahu saya regulasinya sekarang sudah berubah tidak seperti itu. Saya ingin niat Presiden untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, niat Presiden untuk menjaga alam ini, kemudian ketika perizinan itu tidak dicabut, ini akhirnya Presiden face to face dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai karena yang salah adalah Kementerian Kehutanan, kemudian Presiden yang kena. Berbagai contoh itu, saya kira perusahaan-perusahaan yang konsensinya memiliki rekam jejak yang tidak baik juga masih mendapatkan izin. Oleh karena itu tadi saya berterima kasih kalau Menteri Kehutanan sudah akan melakukan moratorium penghentian proses izin dan akan melakukan evaluasi total. Mungkin ini arti dari taubat nasuha, mungkin ya. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas. Jadi tidak hanya di forum-forum semacam ini. Mohon maaf menyimpang sedikit tadi, misalkan komitmen soal satu data akan selesai pada bulan Desember atau November atau Desember atau Januari kalau tidak salah di pernyataannya. Saya agak sanksi, peraturan Menteri Kehutanan nomor 25 saja itu ditandatangani tanggal 25 November kemarin kalau nggak salah. Tentang satu data kehutanan, iya kan? Ya, kira-kira stempelnya aja masih basah, gimana kami yakin satu bulan itu akan selesai. Jadi maksud saya adalah dalam forum-forum semacam ini pernyataan-pernyataan tidak perlu terlalu bombastis, tapi semuanya akan konkret, semua akan kita lakukan bersama-sama. Termasuk kemarin tuh viral misalkan Pak Dirjen Gakum, saya nggak tahu dipotong atau gimana, yang menegasikan itu kayu-kayu lapuk. Tapi bagi saya soal-soal ketegasan kepada para bukan hanya pelanggar menurut saya. Ini kan kita itu selalu permisif terhadap hal-hal yang semacam itu. Hanya dapat sanksi administratif. Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Kalau di situ tadi hanya sekian kubik, benarkah tutupan lahan kita yang sudah ribuan hektar ini ketemu malingnya? Buktinya hanya segitu saja.
Kalau sudah ini masuk dalam kejahatan, kalau ini sudah bagian dari tindak pidana, saya kira bukti-buktinya sudah banyak. Pernahkah itu sampai ditarik semua alat-alat berat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan? Saya baru tahu saja misalkan dalam raker sebelumnya diapakan sih kayu-kayu yang sudah hasil tangkapan barang bukti itu. Ini berikutnya kayak gini, kita lihat bencana masih terjadi. Saya belum mengkonfirmasi, tapi ada truk sudah bawa kayu-kayu gelondongan luar biasa. Jadi terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum, kementerian, tidak takut dengan negara. Ini harus evaluasi. Karena bisa jadi mereka tidak takut, selama ini melakukan pelanggaran toh hanya dicabut izinnya, toh hanya dianggap pelanggaran administrasi. Ini tidak tegas atau saya tidak tahu sedang ada apa permainan di balik itu. Kalau bicara soal kepastian, takut katanya ada perusahaan yang sudah melakukan pernyataan, oh enggak, kami semua legal. Ya kalau dari sisi normatifnya itu memang tidak melanggar. Setahu saya kalau bicara soal tujuan hukum itu, satu soal kepastian, yang kedua soal kemanfaatan, yang ketiga soal keadilan. Bagaimana ketika kepastian hukum berbenturan dengan keadilan? Bagaimana kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan? Yang harus didahulukan menurut saya adalah kemanfaatannya. Kalau menurut Pak Yohan, Pak Yohan nggak ada. Dalam ilmu fikih ini berbeda. Hukum dapat diubah selama membawa kemanfaatan. Saya memahami bahwa ini rangkaian panjang lah. Bukan berarti saya setuju Pak Menteri kemarin sudah ada yang bela. Ini baru setahun jabat masa semua dilimpahkan. Mari kita buktikan itu, kita evaluasi seluruh kebijakan selama ini yang terjadi seperti apa. Berikutnya, dengan keluarnya izin-izin yang semacam itu, akhirnya sesungguhnya kita negara mengalami kerugian yang luar biasa. Negara untungnya hanya kecil, tapi kemudian masyarakat kita semua ruginya begitu besar. Akibat banjir longsor di Aceh saja itu menelan kerugian sebesar 10,69 triliun. Sementara PNBP-nya, nanti dicek kalau salah, nggak sampai 1 miliar. Nah ini pengelolaan macam apa? Kita menyerahkan kayak gitu dapat duit 1 miliar, habis itu hancur buntung kita keluar 10 triliun. Apakah ini ke depan akan terjadi lagi? Saya tidak ingin ini terjadi, tapi potensinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena tutupan-tutupan lahan, karena orang yang mendapatkan izin dan bisa melakukan deforestasi masih luar biasa. Oleh karena itu, saya juga melakukan kritik misalkan komitmen membenahi DAS ini. Karena dari tahun ke tahun anggarannya menurun. Di ruang rapat kita dalam melakukan fungsi penganggaran kita setuju terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tapi ketika dibelajarkan saya melihatnya, ya ini tidak sebanding dengan persetujuan kita, dengan komitmen kita agar hutan ini kita jaga, apa yang kita miliki saat ini juga akan diwariskan kepada anak cucu kita. Dan terkait DAS ini misalkan kalau di DAS Singkil yang tinggal berapa, 33% atau berapa, apakah mampu ini nanti ketika ada banjir kembali dengan curah hujan di atas 300 mili itu menahan tekanan dari air yang ada. Berikutnya soal fungsi pengawasan. Yang kami potret selama ini fungsi pengawasannya memang tidak tegas, tidak melibatkan peran serta masyarakat, sehingga deteksi dini pun itu tidak akan pernah terjadi. Ada banyak perdebatan bagaimana mencari siapa sih pelaku ini, mulai dari citra satelit, mulai dari ketek kayunya. Tapi kan itu tidak simsalabim. Bagi orang-orang masyarakat pinggir hutan ketika pohon besar ditebang itu juga nggak mungkin langsung hilang, pasti akan ditumpuk dulu di pinggir-pinggir jalan, kemudian akan diangkut. Saya nggak tahu jumlah personelnya mau
kurang atau gimana Pak Januanto? Meskipun nggak banyak tapi kan sudah dikendarai trail kita pernah. Ya saya kira jangan juga terlalu spesifik. Oh ya saya urusannya bukan itu. Ketika terjadi tindak pidana, ketika terjadi pelanggaran, wajib dong sama aparat melakukan itu. Tapi kalau jawabannya, oh itu beda, wah menurut saya jadi tidak masuk akal lagi. Sama dengan kami anggota DPR itu nggak boleh menolak aspirasi. Karena janjinya 1 Oktober memperjuangkan aspirasi apapun, nggak ada kaitannya dengan Komisi 4 juga harus kita perjuangkan. Bukan maksud saya nggak boleh lagi, mohon maaf Pak Dirjen, kalau oh itu beda gitu ya. Jadi janganlah ke depan alasan-alasan kayak gitu dimunculkan lagi. Oleh karena itu di forum ini saya ingin menyampaikan pertama, ke depan Kementerian Kehutanan perlu melakukan reformasi menyeluruh tata kelola perizinan hutannya. Yang kedua, prioritaskan kawasan konservasi dan hutan lindung. Berikutnya, melakukan integrasi kebijakan kehutanan dan pengurangan risiko bencana. Kita dalam diskusi seringkali memang ketika ada kehutanan dan lingkungan hidup berbeda agak repot. Tapi tentu ada argumentasi yang lain ketika yang memberi izin dan yang ngawasi dalam satu tempat itu juga akan tidak menarik, akan terjadi banyak kebocoran. Dan yang terakhir, saya kira karena saya sendiri khawatir bencana-bencana seperti ini akan terjadi, dan saya kok melihat potensi itu ada, sehingga melakukan reformasi tata kelola kehutanan menjadi satu hal yang penting. Dan untuk mendorong itu, mohon izin pimpinan, kami mengusulkan ada pansus soal alih fungsi lahan. Ini kita gunakan agar semuanya terang benderang, agar semuanya tidak sekedar menjawabnya dengan taktis. Saya harap kementerian dalam pernyataan-pernyataannya bukan saja membawa atau bersifat empati, tapi juga yang harus hati-hati. Kemarin disampaikan, oh itu enggak mungkin karena pembalakan liar, yang mungkin hanya kayu lapuk, yang banyak terjadi pembalakan liar di wilayah Indonesia Timur. Tunjukkan ke kami, berarti lebih parah di Indonesia Timur. Jadi saya ingatkan terhadap sebuah kejahatan, kita tahu dan kita melakukan pembiaran, itu bisa saja nanti dianggap turut serta. Saya rasa itu saja. Sekali lagi dari beberapa hal itu tadi, terakhir saya mengharap forum ini saya jadi kesimpulan juga untuk membentuk pansus alih fungsi lahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.